Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan belajar mengenai pendekatan pengelompokan makhluk hidup. Pendekatan pengelompokan makhluk hidup terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Sistem klasifikasi artifisial atau buatan, 2. Sistem klasifikasi natural atau alami, dan yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenetik. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai sistem klasifikasi artifisial atau buatan. Sistem klasifikasi artifisial atau buatan adalah klasifikasi yang menggunakan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun berdasarkan ciri atau sifat yang dikehendaki oleh manusia. Misalnya, pengelompokan tumbuhan dapat menggunakan dasar pengelompokan berupa habitat atau tempat hidup dan habitus atau perawakan berupa semak, perdu, pohon, terna, maupun memanjat. Tokoh klasifikasi artifisial antara lain ada Aristoteles. Nah, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok animalia atau hewan dan plantae atau tumbuhan. Selain Aristoteles, tokoh klasifikasi sistem klasifikasi artifisial atau buatan ada lagi yaitu Carolus Linnaeus. Nah, untuk Carolus Linnaeus, dia mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksinya. Oke, yang kedua jadi adalah sistem klasifikasi natural atau alami. Nah, untuk sistem klasifikasi natural atau alami ini menghendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson secara alami atau natural. Anggota dari kelompok takson ini terbentuk secara alami sesuai dengan yang dikehendaki oleh alam. Tokoh dari sistem klasifikasi secara natural atau alami ini ada Michael Adam dan juga Jean-Baptiste Lamarck. Dasar klasifikasi secara natural atau alami yaitu menggunakan persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami. Misalkan, berdasarkan keberadaan kakinya, hewan dapat dikelompokkan menjadi hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, maupun hewan yang tidak berkaki. Nah, untuk tumbuhan dapat kita berdasarkan jumlah keping bijinya dapat kita kelompokkan menjadi tumbuhan berbiji berkeping 1 dan berkeping 2 atau biasa disebut dengan dikotil dan monokotil. Oke, yang ketiga kita akan belajar mengenai sistem klasifikasi filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik pertama kali muncul setelah teori evolusi dikemukakan oleh para ahli biologi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Menurut Darwin, ada hubungan antara kekerabatan dan juga evolusi. Sistem klasifikasi filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya antara satu takson dengan takson lainnya. Sistem ini mencerminkan persamaan dan perbedaan morfologi, anatomi, dan fisiologi makhluk hidup. Selain itu, sistem ini juga menjelaskan mengapa makhluk hidup yang memiliki kesamaan molekul dan biokimia tetapi berbeda dalam bentuk susunan dan fungsi pada setiap makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pendekatan pengelompokan makhluk hidup yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah sistem klasifikasi artifisial atau buatan, yang kedua sistem klasifikasi natural atau alami, dan yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenetik. Sebenarnya masih ada versi lain pendekatan pengelompokan makhluk hidup, yaitu dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah sistem klasifikasi klasik atau lama, dan yang kedua adalah sistem klasifikasi modern. Untuk sistem klasifikasi modern ini, dia menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah metode filogenetik, dan yang kedua adalah metode fenetik, di mana kedua metode ini sebenarnya adalah metode yang sangat jauh berbeda. Kita dapat membedakannya melalui beberapa segi, antara lain yang pertama,
dari segi pengertian, yang kedua dari segi dasar pengelompokan, dan yang ketiga dari segi produk. Dari segi pengertiannya, metode filogenetik adalah studi yang membahas hubungan kekerabatan antara organisme melalui analisis molekuler dan morfologi. Kemudian untuk metode fenetik, dia adalah studi yang mengklasifikasikan makhluk hidup menggunakan kesamaan atau kemiripan morfologi atau sifat lain yang bisa diobservasi atau bisa kita amati secara langsung. Dari segi dasar pengelompokan, metode filogenetik mengklasifikasikan taksa berdasarkan garis keturunan atau genealogi. Nah, dia menggunakan ciri yang dimiliki bersama dan tidak dimiliki oleh taksa lainnya atau disebut juga dengan ciri sinapomorfik. Kemudian untuk ciri yang dimiliki oleh seluruh keturunan atau seluruh taksa atau sering kita sebut juga dengan simplesiomorfik tidak digunakan karena dia tidak bisa menunjukkan garis keturunan atau genealogi. Nah, untuk metode fenetik, dia menggunakan seluruh ciri yang bersifat bersama tanpa menghiraukan apakah ciri tersebut bersifat sinapomorfik atau simplesiomorfik. Nah, yang terakhir dari segi produk, metode filogenetik menghasilkan produk berupa kladogram dan metode fenetik menghasilkan produk berupa fenogram.